Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, tahun ini salah satu majalah ternama di tanah air genap menjelang setengah abad, 50 tahun. Ya, majalah itu adalah majalah Intisari. Sejak terbit tahun 1963, majalah yang tergabung dalam grup Kompas Gramedia tetap bertahan hingga eksis sampai saat ini. Ya, memang majalah Intisari yang pada Agustus ini akan memasuki perubahan. Tahun ke-50 tak lepas dari hukum perubahan. Gaya penyampaiannya kini lebih lugas, kedalamannya tak melulu disampaikan melalui teks, tapi juga lewat kekuatan desain dan ilustrasi. Berbentuk kecil dengan isi yang menginspirasi, inilah majalah Intisari. Majalah yang terbit sejak 1963 masih sanggup bertahan melewati berbagai zaman hingga kini. Majalah yang dipelopori oleh wartawan senior Yakob Utama ini tak pernah kehilangan identitasnya. Rubrik unggulan seperti cerita kriminal atau cerkrim dalam majalah Intisari ternyata tetap mampu bersaing dengan majalah masa kini. Tekad kami adalah kami akan terus hidup sampai 50 tahun berikutnya dan 50 tahun kemudian terus menerus gitu. Itu yang kami pikirkan sekarang sebetulnya. Sejak terbit pertama kali, Intisari telah melalui berbagai perubahan, baik tampilan luar maupun tampilan dalam. Tampilan Intisari tahun 1963 memiliki cover sederhana dan tanpa jilid, tulisannya pun mendominasi, serta minim warna. Berbeda dengan tampilan Intisari terbaru tahun 2012, memiliki cover yang terkonsep, penuh warna, juga sudah dilengkapi jilid. Gambar menjadi keharusan, termasuk rubrikasi yang tertata. Dengan perubahan fisik yang terkonsep baik, Intisari meraih penghargaan Gold Winner The Best Special Interest Local Magazine dari IPMA di tahun 2011. Tidak hanya perubahan fisik, Intisari juga melihat arah pasar saat ini dengan mengembangkan diri melalui situs dan jejaring sosial. Maria Sarjana, Yana Mulyana, Jakarta. Ya, saudara, majalah Intisari kini sudah memasuki era desain, menarik dan lebih dinamis. Usia setengah abad tentunya merupakan prestasi bagi Intisari karena mampu bertahan melewati berbagai zaman. Ya, Intisari kini sudah banyak mengalami perubahan, namun seperti halnya karya-karya klasik, untuk tetap bertahan harus berupaya mempertahankan kekuatan klasiknya, yaitu smart and inspiring. Cukup cerdas menggunakan desain dan bahasa yang sinergi dengan kekinian, tetapi tetap dalam inspirasi. Karena itu tak mengherankan jika Intisari tetap memiliki pembaca setia. Dan tentunya juga untuk membahas mengenai setengah abad usia Intisari, dengan bangga kami telah kedatangan tamu-tamu istimewa di studio Kompas Pagi, yaitu pendiri Intisari sekaligus legenda media Bapak Yakob Utomo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dan hadir juga pemimpin redaksi majalah Intisari Ibu Lili Wibisono, serta pembaca setia Intisari Ibu Helen Harsono. Selamat pagi Ibu Lili. Selamat Bu pagi. Helen. Dan Anda juga dapat berpartisipasi melalui saluran telepon Kompas di nomor 021-536-577 atau 021-536-533-55 sesaat lagi. Ya, dan kita langsung saja ke Pak CO dulu nih. Terima kasih loh Pak CO sudah datang. Kalau misalnya dari Intisari sendiri, boleh diceritakan sedikit, berbagi kepada kita dulu pendiriannya bagaimana sih Pak? Saya setiap kali hanya bisa bersyukur karena memang ini sesuatu yang menjadi sang pemula dari grup Kompas Gramedia sekarang ini. Jadi sebetulnya saya itu bersahabat dengan almarhum Pak Uyong. Saya berguru dengan beliau lebih senior. Ketika saya memutuskan ingin bekerja dalam bidang media, lalu saya berhubungan lah selalu. Di samping juga dalam organisasi itu kita satu. Nah, saya waktu itu surat kabar terkemuka beberapa itu udah ditutup, termasuk Kengpo. Yang belum Star Weekly. Star Weekly itu mingguan dari Kengpo. Yang megang Pak Uyong. Lalu saya kebetulan masih kuliah di Gajah Mada. Pak Uyong ingin saya cepat-cepat menggantikan supaya bisa jalan terus. Tapi juga sudah ditutup. Akhirnya timbullah ide menerbitkan majalah, tanda kutip, mungkin salah satu contoh inspirasinya itu dari Reader's Digest. Nah, itu semacam itu kan, ya lalu namanya Intisari.
Berarti memang nama Intisari sendiri untuk menginspirasi pada Iya, saat itu, Pak. betul, betul. Namun kembali kepada pemilihan nama yang juga unik, Intisari. Nah, bisa diceritakan sedikit awal mula muncul ide untuk nama Intisari ini, Pak? Saya rasa itu akhirnya disepakati karena memang majalah ini harus concise. Jadi tidak terlalu panjang lebar, tapi seperlunya ya, supaya dibaca orang, kelugasannya itu tetap harus menarik. Nah ini seni, ya concise, ya tapi tetap menarik. Tetap menarik. Nah di sini kemudian ditemukan mungkin isi yang penting. Nah, isi itu kalau juga kita membaca beberapa majalah, fikir orang, tokoh. Di samping persoalan yang sedang aktual, tetapi pendekatannya bukan hitam putih. Dan selalu ada dimensi kemanusiaannya. Nah ini yang menarik. Ini yang menarik. Dan bahkan kehadiran dimensi kemanusiaan itu menjadi semangat, menjadi roh dari semua karya media di lingkungan Kompas Gramedia ini. Baik, Pak Jo. Sekarang kita ke Mbak Lili dulu. Sudah hampir 50 tahun nih sudah usia yang sangat matang sebenarnya. Mempertahankan seperti yang tadi Pak Jo bilang itu bagaimana Mbak untuk mempertahankan ciri khasnya terutama sampai saat ini? Sebetulnya kalau saya pikir-pikir selama ini kami tidak lari jauh-jauh dari arahan yang diberikan oleh para pendiri kami. Inspiring, lugas, dan ada sisi kemanusiaan. Itu selalu menarik memang. Tapi yang kami temukan adalah setiap masa kami harus mencari cara untuk menyampaikannya. Bagaimana kami bisa connect dengan pembaca. Itu yang berubah. Itu hanya itu. Seperti sekarang kami melakukan perubahan mulai tahun 2012. Tadi Pak Yaakob bilang bahwa pada tahun 63 pun sudah diarahkan untuk lugas. Tapi sekarang lugas zaman sekarang beda lagi dengan lugas pada waktu tahun 63. Dan ada tantangan lain bahwa setiap wartawan kami harus memikirkan visualisasinya juga. Untuk juga memuaskan masyarakat sekarang yang haus akan desain dan juga warna-warni yang supaya dinamis. lebih nyambung lagi. Gitu. Dan kita juga patut berbangga karena memang di tahun 2011 majalah Intisari sempat juga meraih penghargaan Gold Winner The Best Special Interest Local Magazine. Nah, bisa cerita sedikit tentang ini, Bu Lili? Iya, itu untuk menghargai cover kami pada waktu itu. Itu merupakan suatu hiburan yang sangat menyenangkan bagi kami dan memberikan dorongan lagi untuk kami melakukan perbaikan lebih baik lagi pada tahun ini yang lebih menyeluruh. Baik. Nah, sekarang kita ke Bu Helen. Bu Helen ini salah satu pembaca setia Intisari ini. Akhirnya ketemu sama Pak Jo, sama Pak Jakob. Nah, Bu Helen kalau misalnya bisa menceritakan pada saat itu sudah berapa lama Bu Helen sendiri membaca Intisari dan apa yang didapatkan? Apakah memang apa yang disebutkan Pak Jakob tadi sudah dapat diterima sama Ibu Helen? Saya sudah mulai membaca Intisari mulai saya umur 10. Sampai sekarang saya umur 35, berarti sekitar 25 tahun. Dan hal ini sangat menginspirasi saya agar majalah ini tidak hanya saya baca atau saya pernah baca dari keluarga saya yang ada di Jawa Timur. Tapi juga saya menularkan kebiasaan membaca ini kepada anak asuh saya. Nah, ada cerita menarik itu tentang anak asuh. Ya. Bu Helen sempat mengangkat anak asuh ya. Setelah membaca Intisari. Sudah membaca dan memang saya punya planning untuk punya anak asuh. Jadi saya punya anak asuh 4-4-nya itu harus baca dulu baru bisa saya bayar uang sekolahnya. Oh gitu. Untuk mengungkapkan intisarinya apa bulan lalu yang sudah mereka baca. Wah, Kalau mereka bisa ini memberi ya, ulasan sedikit meskipun hanya 3 menit, saya pasti langsung kasih. Mudah-mudahan banyak yang kayak Mbak. Dan tadi kalau melihat sendiri Bu Helen ini dari usia muda sampai ke usia dewasa. Nah ini berarti kan memang jenjang umur pembaca Intisari ini beragam sekali dan masuk ke semua lini. Nah kembali lagi ke situ Pak Yaakob, bagaimana nih perbedaan sendiri dari kita lihat di depan kita ada Intisari pada tahun 63 kita ya. bisa memperlihatkan sedikit ini dan ini yang tahun perjalanan 2012. dari masa ke masa yang disebut tadi. Ya. Ini yang di sebelah tangan kiri saya ini adalah cetakan tahun 1965
63. Sementara yang di kanan ini adalah yang 2012 yang terbaru berarti ya. Dan melihat ini sendiri bagaimana Pak ya, perbedaan mendasar nih dari masa ke masa yang bisa diceritakan? Ada perbedaan dalam pemilihan, dalam cara menyajikan ya, tetapi ada juga yang tetap, dan yang tetap itu yang tadi saya garis bawahi sejak semula, yaitu semangat kemanusiaan. Ya. Ini yang menarik, dan ini menurut saya sesuai dengan apa yang memang menjadi kehendak yang baik. Alam diciptakan untuk manusia, segala sesuatu untuk manusia. Manusia mengembangkan, manusia lalu bertakwa. Jadi ini yang menjadi falsafah, ya, termasuk TV kita ini, pendekatan dengan alam. Nah, zaman alam itu alam diciptakan untuk manusia, segala sesuatu untuk manusia. Manusia mengembangkan, manusia lalu bertakwa. Jadi ini yang menjadi falsafah, ya, termasuk TV kita ini, pendekatan dengan alam. Nah, zaman alam itu diciptakan untuk manusia, karena itu harus selalu tidak hanya alam, ada manusianya. Yang dilibatkan di dalam Ya, interaksi tersebut. ini juga yang sekarang menjadi pendekatan dari Kompas TV, ya. Laut, ikan, anak-anak main, kopi, gunung, ya. Tapi tadi saya ada pertanyaan, seperti apa itu posisi sosial ekonomi, pendidikan dari anak-anak tersebut, misalnya, untuk memperkaya. Untuk memperkaya seluruhnya Ya, juga. betul. Dan tentunya saudara, selain juga Ibu Helen di sini pembaca intisari, Anda juga di rumah dapat berinteraksi. Jika Anda sering juga membaca intisari tentunya ya. Ini kami Dan ingatkan menarik kembali. sekali karena Ya. di sini juga hadir langsung pendiri intisari dan juga pembina redaksi. Anda bisa berinteraksi melalui saluran telepon di 021536 577 atau 021536 53355. Ya, dan Kompas Pagi masih akan kembali usai jeda dengan perbincangan mengenai 50 tahun majalah Intisari setelah sang satu ini.